Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Terseto Tentoro dengan NIM 1031124002709 dan rekan saya. Saya Rifat Saya Arifi dengan NIM 1031124000268. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman 2, yaitu dengan judul aplikasi simulasi pinjaman dan kredit sederhana. Jadi untuk tujuan program aplikasi ini itu untuk mensimulasikan uh, pinjaman dan kredit sederhana, yaitu di sini bisa mengubah data peminjam, kemudian bisa menambah data peminjam, kemudian bisa menghapus data peminjam, kemudian bisa mencari nama berdasarkan algoritma sequential search dan binary search, kemudian bisa mengurutkan jumlah pinjaman dengan selection search dan bisa mengurutkan tenor dengan algoritma insertion sort dan bisa melakukan pembayaran cicilan. Jadi di sini di aplikasi yang kami buat itu pertama terdapat package main, kemudian di sini terdapat 3 package. Yang pertama ada FMT, itu untuk input dan output. Kemudian di sini terdapat package sort, itu untuk pengurutan. Kemudian terdapat package string untuk memproses string. Kemudian di sini terdapat struct, yaitu untuk menyimpan data peminjam. Di sini tipenya yaitu peminjam yang terdiri dari beberapa file. Yang pertama ada nama dengan tipe datanya string, itu untuk menyimpan nama peminjam. Kemudian terdapat jumlah pinjaman dengan tipe data float 64, itu untuk menyimpan jumlah pinjaman. Kemudian terdapat tenor dengan tipe data integer, yaitu untuk menyimpan kredit dalam bulan. Kemudian terdapat bunga, yaitu dengan tipe datanya yaitu float 64, itu untuk menyimpan bunga dalam persen. Kemudian terdapat status dengan tipe data string untuk menyimpan status pembayaran, yaitu apakah sudah lunas atau belum. Kemudian terdapat total pembayaran dengan tipe datanya float 64 untuk menyimpan total yang sudah dibayar. Dan yang terakhir terdapat sisa pembayaran dengan tipe data float 64 untuk menyimpan sisa yang harus dibayar. Kemudian di sini terdapat variabel global, itu terdapat 2, yaitu yang pertama ada variabel data peminjam dengan tipe data struct yaitu peminjam. Di sini adalah slash untuk menyimpan data peminjam. Kemudian terdapat juga variabel pilihan dengan tipe datanya integer, itu untuk menampung input dari pilihan menu. Oke, untuk menu dari aplikasi simulasi pinjaman ini terdapat 10 menu. Yang menu pertama ada tambah data peminjam, menu kedua ada ubah data peminjam, menu ketiga ada hapus data peminjam, di menu keempat ada cari nama menggunakan sequential search, di menu kelima ada cari nama menggunakan algoritma binary search, di menu keenam ada mengurutkan berdasarkan jumlah pinjaman dengan selection search, di menu ketujuh ada menu urutkan berdasarkan tenor dengan menggunakan selection insertion sort. Kemudian di menu ke-8 terdapat bayar cicilan, di menu ke-9 terdapat tampilkan laporan, dan di menu ke-10 terdapat menu keluar. Untuk dari menu ke-1 sampai menu ke-5 itu dikerjakan oleh saya, dan di menu ke-6 sampai ke-9 dikerjakan oleh Riva. Untuk di function main ini terdapat perulangan atau looping. Jadi di sini looping untuk atau perulangan ini untuk menampilkan menu dan akan keluar dari looping ketika user itu menginputkan menu ke-10 yaitu keluar. Jadi di sini juga terdapat switch case. Untuk case yang pertama di sini bakal memanggil fungsi tambah peminjam. Kemudian di case kedua di sini program akan memanggil fungsi ubah peminjam. Di case ketiga ini akan memanggil fungsi hapus peminjam. Kemudian di case keempat, di sini program akan meminta input nama dari user dan bakal memanggil fungsi cari sekuensial. Kemudian di case kelima sama, yaitu program akan meminta input dari user dan bakal memanggil fungsi cari binary. Kemudian di case keenam, program akan memanggil fungsi selection sort jumlah. Kemudian di case ketujuh,
program akan memanggil fungsi insertion sort tenor. Kemudian di case ke-8, program akan memanggil fungsi bayar cicilan. Kemudian di case ke-9, program bakal memanggil fungsi tampilkan laporan. Dan di menu case 10, program itu akan keluar dari looping atau perulangan dan bakal menampilkan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Kemudian jika user itu menginputkan selain angka 1 sampai 10, di sini program akan menampilkan pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi tambah peminjam. Jadi untuk fungsi ini tuh untuk menambah data peminjam baru. Untuk variabelnya terdapat dua. Yang pertama adalah variabel P dengan tipe struct yaitu peminjam. Kemudian terdapat juga variabel total kewajiban dengan tipe datanya float 64. Kemudian di sini program juga akan meminta input yaitu berupa nama peminjam. Kemudian meminta input dari jumlah pinjaman. Kemudian untuk menginputkan tenor dalam bulan. Kemudian meminta juga bunga pinjaman dalam bentuk persen. Kemudian di sini status itu akan diset ke belum lunas. Dan untuk total kewajiban itu dihitung dengan jumlah pinjaman ditambah dengan bunga yang diinputkan. Dan di sini total pembayaran itu akan diset sama dengan 0. Kemudian setelah user itu menginputkan semuanya, di sini datanya itu akan ditambahkan ke slash data peminjam. Dan program akan menampilkan data peminjam berhasil ditambahkan. Sini saya coba inputkan. Kita pilih menu pertama yaitu tambah data peminjam. Kita masukkan nama peminjam. Kemudian di sini kita masukkan jumlah pinjaman, misalkan 10 juta. Kemudian kita masukkan tenor dalam bentuk bulan, misalkan 12 bulan. Dan kita masukkan bunganya, misalkan 10%. Nah, ketika kita sudah menginputkan, program itu bakal menampilkan yaitu data peminjam berhasil ditambahkan. Kita coba tampilkan laporan, kita pilih menu 9. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa tadi sudah diinputkan dengan nama materi, dengan jumlahnya itu 10 juta, kemudian tenornya 12 bulan, dan tadi kan di fungsi tambah data, status itu akan diset sama dengan belum lunas. Dan sisa pembayaran itu sama dengan total kewajiban, yang dimana total kewajiban itu dihitung dengan jumlah ditambahkan bunga. Tadi bunganya adalah 10%. 10% dari 10 juta itu 1 juta. Jadi untuk sisa pembayaran 10 juta ditambah 1 juta yaitu 11 juta. Dan selanjutnya masuk ke fungsi ubah peminjam. Untuk fungsi ini itu untuk mengubah data peminjam. Jadi di sini di fungsi ubah peminjam terdapat variabel nama dengan tipe datanya string. Kemudian di sini program akan meminta input nama dari user. Dan kemudian di sini terdapat perulangan yaitu untuk mencari peminjam berdasarkan nama. Dengan i-nya itu diset ke sama dengan 0 atau dimulai dari indeks awal sampai dengan slash akhir data peminjam. Kemudian di sini terdapat if string equal false. Di sini string equal false adalah untuk mencari nama dengan tidak memperdulikan huruf besar atau huruf kecilnya. Kemudian di sini program akan meminta updatean data peminjam yang akan diperbarui, yaitu berupa dengan jumlah pinjaman baru, kemudian tenor dalam bentuk bulan yang baru, kemudian meminta bunga yang baru. Kemudian di sini total kewajiban itu akan dihitung ulang dengan data yang sudah diperbarui. Dan sisa pembayaran itu akan dihitung dengan total kewajiban dikurangi dengan total pembayaran. Kemudian di sini juga terdapat percabangan untuk mengupdate status pembayaran. Jika sisa pembayaran itu kurang dari sama dengan 0, itu statusnya akan diset sama dengan lunas. Dan sisa pembayaran akan sama dengan 0. Kemudian jika tidak kurang dari sama dengan 0, status akan tetap, yaitu belum lunas. Kemudian program akan menampilkan data berhasil diperbarui. Dan jika nama yang diinputkan itu tidak sesuai dengan
kita menambahkan data peminjam, maka program akan menampilkan data tidak ditemukan. Kita coba inputkan di menu kedua, yaitu ubah data peminjam. Kita masukkan nama pinjam yang ingin diubah. Itu tadi kita masukkan namanya. Kemudian di sini misalkan kita ingin mengubah jumlah pinjamannya menjadi 20 juta. Tenornya kita misalkan ubah menjadi 24 bulan. Bunganya kita ubah menjadi 20%. Coba kita cek ditampilkan laporan. Nah, di sini sudah berubah ya. Dari yang pertama itu jumlahnya 10 juta, kita ubah menjadi 20 juta. Dan tadi tenornya kita ubah menjadi 24 bulan. Dan untuk total total kewajiban itu akan berubah dengan apa yang sudah kita perbarui datanya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi hapus peminjam. Sini fungsinya itu untuk menghapus data peminjam yang ingin kita hapus. Di sini terdapat variabel nama dengan tipe datanya string. Kemudian di sini program juga akan meminta input nama dari user, nama mana yang ingin dihapus. Kemudian di sini terdapat perulangan, sama kita set variabel i itu sama dengan 0, artinya kita mulai dari indeks awal. Kemudian sampai akhir dari slash data peminjam. Dan kita sama juga menggunakan string equal float agar tidak memperdulikan huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian di sini data peminjam sama dengan append. Di sini kita menggunakan slashing untuk menghapus datanya. Dan program akan menampilkan data berhasil dihapus. Kemudian jika input nama yang diinputkan itu tidak sesuai, maka di sini program akan menampilkan data tidak ditemukan. Kita coba di menu ketiga. Kita coba ingin menghapus. Kita masukkan nama pinjam yang ingin dihapus. Nah, data akan menampilkan data berhasil dihapus. Kemudian kita coba cek di menu ke-9 apakah data tersebut berhasil dihapus. Nah, di sini artinya tadi kan ada data tree. Kemudian di sini kita hapus, masukkan nama pinjam yang dihapus itu dengan nama tree. Setelah kita inputkan, di sini sudah berhasil terhapus. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk menghitung cicilan bulanan. Di sini ada parameter P dengan tipe struct peminjam, kemudian di sini mengembalikan ke float 64. Di fungsi hitung cicilan ini terdapat dua variabel, yaitu ada variabel total dengan tipe datanya float 64 dan variabel cicilan dengan tipe data float 64. Jadi di hitung cicilan ini itu dihitung dengan jumlah pinjaman ditambah dengan bunganya, kemudian dibagikan dengan tenor. Di sini akan mengembalikan ke cicilan, yaitu ke tipe data float 64. Kita coba inputkan. Kita masukkan dari awal, ditambah data pinjam. Coba tampilkan laporan untuk melihat cicilan per bulanan. Nah, di sini cicilan per bulannya adalah 916. Itu dihitung dengan jumlah pinjaman ditambahkan dengan bunga, kemudian dibagi dengan tenor. Kemudian di sini terdapat fungsi cari sekuensial, itu untuk mencari data peminjam dengan berdasarkan nama dengan menggunakan algoritma sequential search. Di sini terdapat parameter nama dengan tipe datanya string. Kemudian di sini sama juga menggunakan perulangan, yaitu mulai dari indeks 0, kemudian sampai akhir dari slash data peminjam. Di sini menggunakan sama dengan menggunakan string equal float untuk tidak memperdulikan huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian di sini ketika user itu menginputkan,
namanya sesuai, maka di sini program akan menampilkan yaitu data ditemukan mulai dari nama peminjam, kemudian jumlah pinjamannya, kemudian menampilkan tenor, bunga dalam bentuk persen, status pembayaran, total dibayar, dan sisa pembayaran. Kemudian jika di sini user itu salah dalam menginputkan nama atau tidak sesuai, maka program akan menampilkan data tidak ditemukan. Kita coba inputkan di menu ke 4, yaitu menggunakan sequential search. Kita masukkan nama. Nah, di sini menggunakan sequential search, data ditemukan di sini mulai dari nama peminjam, kemudian jumlah pinjaman, tenor, bunga, status pembayaran, total dibayar, dan sisa pembayaran. Kemudian di sini juga terdapat fungsi dengan cari binary. Itu akan lebih efektif kalau datanya terurut. Di sini fungsi cari binary sama, itu mencari nama, tapi di sini lebih efektif dibandingkan dengan sequential search kalau datanya sudah terurut. Sini fungsi cari binary terdapat parameter nama dengan tipe datanya string. Kemudian terdapat variabel low, high, dan mid dengan tipe data integer. Kemudian di sini menggunakan sort slash itu untuk mengurutkan data peminjam. Karena binary search itu mengurutkan kalau datanya sudah terurut. Jadi kita menggunakan sort slash. Kemudian di sini low-nya kita inisialisasi sama dengan 0. Kemudian high-nya kita sama dengan data peminjam dikurangi 1, artinya dari indeks terakhir. Kemudian di sini ada algoritma binary search, yaitu jika kita menggunakan perulangan, jika low kurang dari sama dengan hex, maka mid-nya itu diperoleh dengan low ditambah hex dibagikan dengan 2. Kemudian di sini akan mencocokkan dengan string equal fold, kemudian memanggil dengan cari sekuensial. Kemudian jika nama itu lebih besar dari dengan nama tersebut, maka akan dicari dengan ke kanan. Itu low sama dengan mid plus 1. Kemudian jika nama itu lebih kecil, maka dia akan mencari ke kiri, yaitu high sama dengan mid kurangi 1. Kita coba menggunakan binary search. Nah, di sini sama tetap menampilkan nama peminjam, jumlah pinjaman, tenor, bunga, status pembayaran, total dibayar, dan sisa pembayaran. Hanya beda dengan algoritmanya saja. Kemudian di sini terdapat fungsi selection sort yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan function yang berikutnya, yaitu ada function pengurutan dengan selection sort berdasarkan jumlah pinjaman. Pertama di sini kita deklarasikan variabel untuk nilai minimum sama I dan J. Terus ada variabel sementara yaitu time pinjaman. Terus di sini ada perulangan yaitu for untuk selection sort. Minimal index sama dengan ini untuk asumsikan elemen pada saat nilai minimum. Terus for J ini untuk mencari elemen minimum di sisa slice. Terus ada if ini untuk mengecek jika ada elemen yang lebih kecil. Jika ada elemen yang lebih kecil, maka akan mengupdate indeks dari indeks yang minimum. Selanjutnya di sini ada menukar posisi di mana time sama dengan data peminjam itu akan menyimpan elemen pada saat ini ke variabel sementara. Lalu data peminjam sama dengan minimal indeks. Itu untuk memindahkan elemen minimum pada posisi saat ini. Terus yang bawah data peminjam sama dengan temp ini untuk pindahkan elemen yang disimpan ke posisi minimum.
maka akan menampilkan data berhasil diurutkan berdasarkan jumlah pinjaman. Oke, kita akan coba di sini. Tadi saya sudah menambahkan data ya, data peminjam. Oke, saya akan mengurutkan berdasarkan jumlah pinjamannya. Oke, kita pilih nomor 6. Oke, ini di sini akan berhasil menampilkan yaitu data berhasil diurutkan. Lalu kita akan tampilkan ya dengan nomor 9. Oke, ini dia Teguh dengan pinjaman 2.500.000, Tri dengan pinjaman 10 juta, Joko 15 juta, Riva 20 juta ya. Ini eh, diurutkan dari yang terkecil ya, menggunakan select sensor. Selanjutnya di sini ada juga function dari insert sensor untuk tenor ya. Pertama, kita deklarasikan variabel I dan J sebagai integer dan variabel kunci dari peminjam untuk mengunci elemennya. Di sini ada perulangan utama untuk insertion ya, itu seperti ini. Ini kita ambil elemen wah sebagai kunci untuk saat ini, lalu set J ini ke indeks sebelumnya. Lalu ada for J lebih besar sama dengan 0 dan data peminjam lebih besar dari kunci tenor. Ini digunakan untuk menggeser elemen yang lebih besar, di mana nanti data peminjam ini nanti akan digeser ke kanan lalu dipindah ke elemen ke sebelumnya yang lebih kecil. Lalu data peminjam J+1 sebagai kunci ini merupakan penempatan ya, agar di posisi yang tepat. Oke, lalu di sini akan menampilkan data berhasil diurutkan berdasarkan tenor. Oke, kita akan coba ya. Nomor 7. Oke, ini data berhasil diurutkan. Kita akan tampilkan. Ya, di sini ya terlihat ya, tenor dari T itu paling kecil, yaitu 12 bulan. Terus disusul oleh Teguh, Joko, dan Riva. Ya, seperti itu ya untuk pengurutan menggunakan insertion sort tenor. Selanjutnya di sini ada function lagi yaitu bayar cicilan dengan adanya variabel nama menggunakan string, terus ada variabel pembayaran menggunakan tipe data float 64. Di sini ada kita tampilkan pembayaran cicilan untuk menampilkan header, dan di sini untuk meminta input dari pengguna yaitu nama ya. Lalu di sini ada ulangan untuk setiap data peminjam, di mana ada string equal volt ini untuk mengecek jika ada nama yang cocok atau cash insentif. Lalu sisa pembayaran itu untuk menampilkan sisa pembayaran ya dari data peminjam. Lalu di sini ada masukkan jumlah pembayaran. Ini untuk meminta input jumlah pembayaran. Terus di sini ada if pembayaran kurang sama dengan 0 ini
untuk mengecek jika jumlah pembayaran ini, pembayaran dengan nilai nol ini tidak valid, maka akan menampilkan jumlah tidak valid. Lalu akan keluar dari fungsi jika bernilai kurang atau sama dengan nol. Oke, mungkin kita akan coba atau nanti ya. Selanjutnya di sini kita lanjut dulu ya. Ada update data pembayaran. Dan di sini total pembayaran ditambah sama dengan pembayaran. Itu untuk menambahkan ke total pembayaran. Lalu yang bawah ini untuk mengurangi dari sisa pembayaran. Setelah itu nanti akan dicek apakah sudah lunas atau belum ya. Di sini ada if jika pembayaran lunas maka akan berubah statusnya menjadi lunas. Lalu di sini akan mengatur sisa pembayaran menjadi nol. Maka akan menampilkan pesan cicilan lunas, status terpenuhi menjadi lunas. Jika belum lunas, akan menampilkan pembayaran berhasil. Sebentar, sebentar. Selanjutnya akan keluar dari function. Lalu jika data tidak ditemukan ini untuk nama jika nama yang dimasukkan tidak sesuai dengan nama yang ada di dalam data ya. Oke, mungkin ini akan coba apa enggak ya? Ya. Oke, kita akan coba 8 jumlah peminjam Joko ya. Kita cari Joko. Nah, ini sisa pembayaran 17.250.000. Kita akan membayar 1 juta. Oke, pembayaran berhasil. Sisa pembayarannya tinggal 16.250.000. Oke, ya seperti itu ya. Oh ya, untuk lunas kita coba ya. Kita lunasin ya. Punya, iya punya 11 juta. Oke, kita masukkan 11 juta, pembayaran 11 juta, cicilan lunas 150.000 menjadi lunas. Kita akan coba eh, masukkan nama peminjam yang tidak ada ya, misal Farel. Oke, maka akan mengeluarkan seperti ini. Data tidak ditemukan ya. Oke, lanjut. Tampilkan laporan. Oke. Ini ada function untuk menampilkan laporan data peminjam dalam bentuk tabel. Pertama kita deklarasikan I sampai spasi kiri, terus total per tabel menggunakan integer dan variabel judul spasi mengganti data string. Ini maksud total lebar tabel 135 yaitu merupakan lebar total tabel ya, seperti yang ada di VS Code. Terus di sini ada judul tabel. Terus kita akan menghitung di sini dengan rumus seperti ini ya. Untuk judul di tengah. Selanjutnya di sini ada spasi untuk inisialisasi string spasi. Lalu di sini akan buat spasi untuk judul yang di tengah. Menggunakan perulangan
untuk membuat string spasi, lalu di sini untuk menambahkan spasi. Selanjutnya, untuk di sini ada mencetak header table juga, fmt println, ini untuk mencetak baris baru, ini 1, 2, 3. Terus di sini ada perulangan untuk mencetak garis atas ya. Ya, ini untuk mencetak garis atas. Dan ini untuk mencetak karakter sama dengan atau seperti garis untuk tabelnya nanti. Sini fmt println untuk pindah baris, untuk mencetak judul dan spasi. Terus ada perulangan lagi untuk mencetak garis bawah dari judul ya. Terus di sini ada mengecek apakah adanya data ya. Jika tidak ada data, maka akan menampilkan pesan belum ada data peminjam. Lalu akan keluar dari function. Nah, di sini ada mencetak header kolom ya. Dimana ini nanti persen min 20s ini sebagai spasi sepertinya ya. Terus di sini ada nama-nama dari headernya, ada nama, jumlah, tenor, cicilan, per bulan, status, total dibayar, bisa pembayaran. Oh ya, jangan lupa di sini pakai garis pemisah ya. Untuk garis pemisah ini juga menggunakan perulangan untuk mencetaknya ya. Jadi jangan sembarangan ya. Langsung ini ada pindah baris juga untuk pemisah tadi. Terus di sini ada cetak data setiap peminjam. Mohon maaf di sini hujan ya. Jadi, mohon maaf jika kurang jelas suaranya. Ini akan mencetak data setiap peminjam. Ada perulangan di sini untuk setiap data ya. Operasi setiap data, terus variabel peminjam ini untuk mengambil data dari peminjam, terus variabel cicilan menggunakan tipe data float 64 ini untuk menghitung dari cicilan yang ada ya. Ini yang tadi ini gunakan spasi ya, dan format seperti ini. Nama, tenor, status. Selanjutnya kita cetak footer table di sini untuk uh, mencetak footer table ya, menggunakan perulangan untuk mencetak garis bawah. Lalu ini seperti tadi ya untuk mencetak karakter, kita baris, lalu ada function lagi ya teman-teman. Di sini ada function untuk memformat tampilan uang. Ini ada kita deklarasikan yaitu bilangan sebagai integer 64 untuk bagian bilangan bulat. Terus variabel sisa integer 64 ini untuk bagian desimal. Ada str angka ini untuk variabel string angka. Variabel i menggunakan integer untuk setiap literasi ya, untuk variabel digit menggunakan integer 64 ini untuk satu digit ya. Terus variabel char digit menggunakan string untuk setiap karakter yang berdigit. Oke. Untuk format uang ini nanti kita akan pisahkan bagian bulat dan desimal ya. Pertama, di sini kita akan ambil bagian bulat terlebih dahulu, lalu ambil 2 digit desimal, lalu ada if ini akan mengecek jika sisa negatif. Itu lalu di sini ada format bagian bulat dengan pemisah ribuan ya. Menggunakan string angka yang tadi ya dengan index counter 1. Lalu
Ini ada konversi di karakter jika bilangan lebih besar daripada 0. Oke, selanjutnya di sini ada for ya, atau perulangan untuk eh, untuk format uang ya, jika pemisah bulat dengan ribuan. Ini selanjutnya ada log, selama masih ada digit, kita akan mengambil digit terakhir ya, dengan bilangan modulus 10. Lalu di sini akan dikonversi digit ke karakter. Lalu di sini str angka, yaitu karakter digit ditambah dari string angka. Ini untuk menambahkan digit ke awal stringnya. Lalu di sini ada if, ini, terus jika ini merupakan mengecekkan ya, jika sudah 3 digit. Ini lalu akan menambahkan pemisah ribuan, lalu ada index plus plus, yaitu increment counter, lalu akan menghapus digit terakhir. Lalu di sini ada gabungkan menjadi string yang diformat. Ada variabel dengan formatted string, yaitu untuk membuat string format di sini ya, menggunakan format RP berapa gitu ya. Terus nanti ratakan kanan dalam 20 karakter. Oke, kita akan coba teman-teman. 9. Nah, ya seperti ini ya. Nah, ini sama dengan ini untuk menginisialisasikan seperti garis ya. Lalu tadi kita jelaskan format string rata kanan dalam 20 karakter. Kayak seperti ini. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri. Oke, jadi untuk aplikasi eh, terkait tugas besar dari kelompok kami itu mungkin segitu dulu, dan saya akan menyampaikan eh, apa yang dipelajari selama mengerjakan tugas ini. Oke, jadi selama mengerjakan tugas besar ini, kami belajar banyak hal, terutama dalam mengaplikasikan konsep-konsep algoritma yang sudah dipelajari di kelas ke dalam bentuk program nyata. Kami jadi lebih memahami cara kerja algoritma pencarian seperti sequential dan binary search, serta algoritma pengurutan seperti selection sort dan insertion sort. Selain itu, kami juga belajar bagaimana memanfaatkan struct dan slash di bahasa Go untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Kami juga belajar bagaimana menyusun alur menu interaktif, memproses input dari pengguna, dan menghitung cicilan serta status pinjaman. Jadi program ini cukup mempresentasikan simulasi proses pinjaman secara sederhana. Dan dari tugas ini kami juga menyadari bahwa pentingnya kerjasama tim dan komunikasi antar anggota agar program ini bisa selesai tepat waktu. Mungkin itu saja eh, penjelasan terkait tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.